Sangat kami muliakan serta anak soli dan solihah yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita mohon kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan tidak sia-sia, benar-benar bernilai di sisi Allah dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang makin barokah dunia yang kami muliakan. Amin. Ini Allah yang atur Bapak Ibu. Kenapa Ustaz ini yang muncul? Ini Ustaz itu kayak ikut. Subuh inyo, Senin inyo, Kamis inyo, Jumat inyo, Minggu inyo, malam inyo ya. Jumat petang ada bosan inyo, Salunya. bakat inyo saya. Jadi itu YouTube Pak Edi TV itu. Saya. Sudah itu sih ya itu terlalu. Inyo aja ya. Masya Allah Bapak Ibu, Allah yang ngatur Bapak Ibu ya. Nggak nyangka kita Bapak Ibu ini adalah Ustaz Andre Habibi sudah informasikan kepada Ustaz Fedi Rasid. Alhamdulillah beliau ini Ustaz Andre ini kita di sini Bapak Ibu yang untuk mengingatkan Ustaz. Ya assalamualaikum, mohon maaf ibu-ibu Ustaz akan ngomong-ngomong di Ustaz Fedi Rasid. Jadi tidak bisa hadir karena berbalik sakit. Allah. Jadi diminta tolong digantikan dan sekaligus tolong didoakan. Amin. Doakan guru kita untuk segera pulih Bapak Ibu. Insyaallah. Maka digantikanlah sekarang ini Ustaz penggantinya. Pak tadi Ustaz Endrizal dan Pak Andre Habibi bisa itu punya tahu banyak Bu. Dengan Andre Habibi bisa maju, Endrizal bisa maju, Rizky bisa maju, Habib bisa maju juga. Alhamdulillah. Ini jadi imam kau tak khawatir. Udang Ustaz. Dan kau ada Ustaz Pak Adi Tile bisa maju. Ustaz Pak Adi Prabowo. Tile maju juga. Yang kita ada videonya. Ya. Yang apa spekirnya nonton apa aja. Ya. Kan gitu kan? Betul. Ini standby tadi. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan Bapak Ibu tak pengganti ya. Ini sebenarnya pengajian itu Bapak Ibu. Bikulah sekolah tambah ilmu dan bertambah ilmu, tapi bertambah pahala itu. Amin. Allah amin. Susah Bapak Ibu. Ya kan? Untung. Mungkin Ustaz jenis itu sama kayak Ustaz nak tambah ilmu ada, tapi bertambah pahala. Amin. Amin. Mulai dari Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum pembukaan dan Assalamualaikum penutupan itu pahala sebetulnya. Karena panjang pahala itu. Apalagi Di yang dengar. majelis ilmu itu malaikat mendampingi kita, malaikat mendoakan kita. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, malaikat itu nak berdosa Bapak Ibu, malaikat itu miring satu ke Allah. Malaikat itu mendoakan Allah. Amin. Allah. Beri rahmat dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Amin. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Andre handphonenya, lagi Andre handphonenya. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita akan lihat firman Allah yang kita ambil dari surat Ibu-Ibu. Surat Ibu-Ibu, surat An-Nisa. Kita lihat ayat 1, 2 dan sampai berbunyi alarm kita berhenti. Jadi di sini Bapak Ibu, Allah ya yang jadikan kita. Dia Allah dia tahu betul apa yang kita butuhkan Bapak Ibu. Jadi Allah mulai ayat ini dengan menyeru kepada manusia. Di seruan-seruan itu banyak, ada yang menyeru kepada orang beriman, ada yang menyeru kepada seluruh manusia. Jadi kalau seruan kepada orang beriman, kalau dia beriman dengarkan seruan itu. Kalau tak beriman boleh tak dengarkan. Tapi kalau seruan manusia, kalau dia merasa manusia dengarlah ini. Kalau dia merasa tidak manusia boleh tak dengar. Jadi kalau ada antara kita yang tidak mau mendengar, tidak apa-apa, karena ini ditujukan untuk manusia. Gitu. Si manusia itu yang punya pandangannya. Jadi kalau dia merasa tidak manusia, boleh tidak didengar. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, kata Allah. Allah menyeru kepada manusia kafir beriman yang ateis, siapapun yang bertitel manusia, seruan ini tertuju kepada dia. Diminta kepada seluruh manusia untuk apa?
untuk bertakwa Bapak Ibu. Nah, maka disinilah peran dakwah. Kalau kepada orang beriman disuruh bertakwa, bisa kita sampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Bisa kita sampaikan dan dakwah kepada orang beriman. Tapi ini seluruh manusia disuruh untuk bertakwa. Maka inilah peran dakwah. Ketika kita beragama Islam, kita boleh saja mendakwai orang yang tidak beragama Islam untuk bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Itu kepada Rabbakumul ladzi, kepada Tuhanmu, Allah. khalaqakum, yang menciptakan kamu. Jadi, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Jadi kita ini Bapak Ibu, sumber kita sama Bapak Ibu. Amin. Jadi awakku berencana Bapak Ibu, ya kan? Kalau ada orang mengejek, aku hubungan Jepang nama putih merah. Hubungan kami dosana. Betul. Bapak bisa dosana. Nanti orang bersangka, nanti orang bukit tinggi, je orang bukit tinggi. Betul. Betul. Bisa orang sangka orang bukit tinggi bersana. Mando. Mando mabuk. Orang rumah kakak ayah kakak awak. Masya Allah. Allah yang mengatakan. Jadi kalau ada orang mengatakan kita ada hubungan dengan Donald Trump, ada hubungan dengan Vladimir Putin, kau juga, ini saya satu. Nah, ada hubungan dengan Trump dan saya. Ketika kecil Donald Trump selesai kawan awak hubungan CS awak, Allah mengizinkan. Memang kita diciptakan dari manusia yang satu, wahidah, dari Nabi Adam. Kemudian Allah mengatakan, wa khalaqa minha zawjaha, dan dia ciptakan darinya pasangannya. Pasangannya itu Nabi Siti Hawa. Wa basa minhuma rijalan katsiran, dan dia menyembangkan dari Adam dan Hawa itu, dari keduanya laki-laki yang banyak. Nah, itu penting untuk perhatian Bu. Maka hikmah dan pelajarannya, apa kasih Allah mengizinkan kau zaujaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaan, dan perempuan yang banyak. Itu makasihnya Bapak Ibu. Maka sinyal di awal di situ Allah mengizinkan manusia seluruhnya kok dijadikan dari orang yang satu. Nanda satu kembang banyak ini, banyak ini banyak banget. Laki-laki yang banyak, produksi yang banyak. Makanya Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil, memang kalau bisa suami istri kok dakwahnya nego-nego, diskusi, banyak anak. Tetangga dan nego, banyak anak. Allah mengizinkan apa? Allah pakai kata-kata pasirau. Dari dua ku banyak jadinya. Kondak tu lagi kan banyak lagi. Kondak pun nak awak nak. Ya nak. Kini sederhana silakan. Apa awak Pak Aziz Zulkifli berapa orang kakak? Pak Zulkifli itu kalau tak 9 orang loh. Pak Zulkifli anaknya 8, let's see bedanya. Tiba dia anaknya Muhammad Zulhibri, anak-anaknya kan lumayan ke 9. Turun kan ke 9 turun jadi 8. 8 turun 6. Itu yang meleset itu kan. Itu yang meleset memang. Tapi itu yang kasar melesetnya. Ya kan? Apaknya wadah kakak 8 orang, tiburnya 2. 2 ya. Waduh. Mati lah. Jadi kok bisa? Ya kan yang terlanjur apa-apa ya kan. Tapi yang masih berprogram, berproses, model Habib, model Andre, model Ki kan, kalau kan ta'aruf ya, kalau ta'aruf, jadi insya Allah kan mau keluarga kan. Nah ketika diajak calon ta'aruf dengan calon penghubungan, jadi suami saya satu itu mengisi laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Rasulullah pun terkejut orang yang banyak. Kalau sama muda nanti banyak nama ya ada 7. Itu pertama dulu. Ba'atul wakanda Allah
Lah, paham deh? Anda orang mereka kata, bertujuan. Anda senindak bertujuan anda. Kamu ya pak. Ya, kalau sama-sama waktu lah MOU bang, MOU lisan ya dan lisan ya. Kemudian Bapak Ibu, Allah ingatkan lagi wattaqullah. Bertakwalah, hai manusia yang banyak. Engkau itu diciptakan oleh Allah, diciptakan dari yang satu, kemudian jadi banyak. Allah suruh kok wattaqullah, bertakwalah. Dua kali Allah suruh bertakwa. Pertama kan ya ayyuhan nas taqu, hai manusia bertakwalah. Kemudian Allah bilang bagi Bapak Ibu, main takwa Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, allazi tasaaluna bihi wal arham, yang kalian saling meminta dengan namanya wal arham, hubungan kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu, kalau orang dulu ketika meminta ke sepupunya, ke adiknya, ke kakaknya, ke mamanya, inyo bawa nama Allah, ya bihi wal arham, dengan namanya, dengan nama Allah. Misalnya kalau tolong Pak Adi pilih, Pak Adi, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, bantulah saudara kita kecil. Nah, mereka orang itu dulu Bapak Ibu. Kalau minta tolong kan, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim sana, bantu anggota, mengayu pipi anak aku. Nyebut nama Allah Bapak Ibu. Kalau gini kan ada nama Allah. Sebenarnya tokok pintunya kan, Pak Man, pipi anakku payah Pak Man tolong, aku aja Pak Man. Kalau orang benar mereka tu, Assalamualaikum Pak Man, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Razak, bantu Pak Man rezeki yang mulia. Maka yang lagi di Allah di situ Bapak Ibu, wattaqullaha allazi tasaalu bihi, yang dengan namanya wal arham, kamu saling meminta dan saling hubungan silaturahmi. Kemudian Allah tutup ayat 1 ini, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah dia di atas kalian menjaga. Jadi Allah itu menjaga bukan awak. Di poin yang 1 kok awak bersaudara, kemudian awak disuruh bertakwa, kemudian risiko awak harus banyak keluarga awak, kemudian kita harus jaga hubungan silaturahmi. Kemudian ayat kedua Bapak Ibu, kita berhenti ketika alarm berbunyi. Jadi sampai panjang nanti ini. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak yatim harta-harta mereka. Jadi Bapak Ibu, ayat ini setelah Allah gambarkan bahwa kita ini satu kita, satu tubuh kita Bapak Ibu. Kemudian Allah ingin kawa wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Wala tabadalu, dan janganlah kalian menukar habisa bitaib, yang buruk dengan yang baik. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang menyantuni anak yatim itu begini dengan Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu menyantuni anak yatim, itu tidak sekedar disulkur Bapak Ibu. Itu satu kaplen, satu klaster dengan Rasulullah. Dan anak yatim Bapak Ibu, anak yatim ini bisa jadi memang tidak ada hubungan darah dengan kita, dan bisa jadi hubungan darah dengan kita, dan bisa jadi anak kita bagi ibu-ibu ya. Jadi dalam Islam Bapak Ibu, ketika meninggal seorang laki-laki, maka itu anaknya anak yatim kan. Dan ada orang yang tinggal kan, ya Pak, umur 30 baru dia meninggal, artinya itu 3 miliar. Anak paling kadang umur 5 tahun baru. Istri yang tinggal tak perlu mengerti dan mengelola, kerupuk banyak, kadainya banyak, meninggal mendadak. Maka Allah ingin risiko wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada yatim harta mereka. Wala tatabadalul khabisa bil taib, dan jangan kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Jadi ketika meninggal, menakan awak misalnya kan, meninggal paknya itu bina yatim. Maka kecil kali awak berusia abang yang jago hartonya tak. Kau menjago harta anak yatim itu besar pahalanya. Punya tujuan risiko. Dan kalau si adik ini Bapak Ibu tak tahu, abangnya tak tahu, surat rakyat ini tak tahu. Siapa yang menjadi apa yatimnya? Itu namanya Pak. Atau tetangga awak ini kau nyukayo, nak punya anak sepupu di mana tak ada, meninggal mendadak, hartanya banyak, maka awak menjadi apa yatimnya. Karena ayat 1 mengingatkan kamu terlalu banyak. Dasar
wajibnya berkasih sayanglah, bertakwalah, dan jagolah harta anak yatim. Maka ketika menjaga anak yatim itu Bapak Ibu, bisa bawa kerajuan, bawa modali misalnya kan, jadi gali misalnya kan. Pokoknya orang kecil di situ, jangan kamu tukar yang baik dengan yang buruk. Nah, misalnya jadi kau dalam studio 100 juta, bawa balik tanah A dan B. Kau punya pikiran kan? Balik tanah aku untuk yatim, tanah B pun untuk awak. Nilai itu nggak tahu dengan kemang rumput tanah yang wangian dalam hati bakal untuk yatim, tidak berkembang tanah bro. Ya berkembang tanah bro. Yang tanah awak tidak berkembang bro. Satu buat tukar. Anak yatim kadang-kadang tidak tahu dengan aku apa atau kamu dulu apa badan tanah aku tanah yang kau. Padahal itu niat awak tu. Awak salah strategi. Allah ingin tidak mulia dari itu. Dan yang kedua, wa'atul yatama amwalahum, dan berikanlah harta anak yatim kepada mereka. Wala takabadalul khabisa bil taib, dan jangan kalian menukar yang buruk dengan yang baik. Mak marah itu kan tak sembunyinya mak. Dulu 1 juta mau bagi. Kita menjadi 2 juta kan begitu. Kalau kan tanah yang wanita itu ada yang bawa pindah semiliar banyak kan. Itu tanah naik semiliar orang wanita atau yang naik 1 juta tu begitunya. Ada orang nanti mak. Dapat 1 juta untuk, tapi Allah tahu, Allah tahu. Kalau kita mesti kan yang pulang mengembangkan, kalau kau tolong tak, barang nilainya, lah tolong jadi tanah mah, nah apalagi juga, kali buntung mah. Itu setan mengatakan seperti itu. Tapi Allah jago Bapak Ibu, kemungkinan setan berbisik itu lah tahu Allah. Allah ingin agar ratunya jadi tukar ratunya. Wala ta'kulu amwalahum ilal amwalikum, dan jangan kalian memakan harta-harta mereka pada harta kalian. Jadi campuran harta itu. 1 juta tinggal bijinya, olah tak lagi olah, dan campur di biji awak. Kan orang campur salah. Yang pernah awak mah, kau kan tahu, tidak mulia tu. Ada yang akan bertanya, sampai modal itu Allah menjanji itu manusia kau luput itu. 1 juta digabung itu jadi tinggi itu. Kelaman awak saya mah, bagi sepokok saya. Innahu kana tuban kabira. Sesungguhnya demikian itu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar Bapak Ibu. Kalau kita fikirkan 1 juta awak bagi tanah kalau menjadi 200 juta, anjir lagi 1 juta menjadi 1 miliar, waktu kah dosa besar. Piti anak yang tinggal 1 juta, dia nak tahu ibunya pun nak tahu kabur piti menjadi modal yang sama, itu nak mulia dosa besar. Karena huban kabira. Beliau berikut lanjut yang ketiga, wa in khiftum, dan jika kalian takut ada tuksitu fil yatam, tidak yatim, tidak akan mampu kalian berbalik pada wanita yatim. Ini ada juga yang yatim ini yang perempuan yang dibesarkan. Famjihu, maka nikahilah kalian ma tabalakum minan bisa, apa yang baik bagi kalian dari perempuan. Ini ayat ini kurang nyaman didengar oleh ibu-ibu. Panjang rasa waktu saya ibu. Langsung saya ayat kampil lah. Siap bukan? Lain teman. Masya Allah. Lain apa kan? Oh, oke. Jadi nak Anissa ayat ibu kubu. Ketika waktu acara nikah, bapak tak pernah ayat itu dibantu ya. Disuruh kalau acara nikah, dulu MC-nya, dulu ustaznya kori baca itu. Kadang ada orang nikah, dulu baca ayat Nisa ayat 3 koham. Dengan bina Nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah 2, 3 dan 4. Macam teman, dua nikah ayat itu teman. Kepada Tori diminta untuk membaca surat An-Nisa ayat 3. Ada kita pengen memproduksi juga. Sama ya kan? Tetapi tak punya ayat boleh sembunyikan tu. Tak boleh di skip tu. Nah, melanjutkan ya. Itu masih sebenarnya masih perkara ketika menjaga anak yatim. Ketika menjaga anak yatim itu, punya tetangga orang, tetangga kan tak paham tu. Jaga anak yatim tu, kadang anak yatim tu, kadang anak yatim tu produksi
bersih kan, lalu dia dinikahi kan, Allah higiekan. Kalau menjengkol yatim, kemudian bersihnya, awak nikahinya tapi pahala dan dapat itu. Kayak betul di situ, disuruh dalam mangka itu. Awak lah dapat pahala kadang selalu dua bahagia. Atau awak nikahi orang yang awak jago harapannya, maka jangan. Kalau Allah larang itu bukan pengharangan, tapi Allah kasih tawar daripada menikahi anak yatim itu, ajak menikahi berusia lain 2, 3 atau 4. Makanya ada orang yang poligami itu untuk orang yang menjaga anak yatim je. Kalian kasih tahu Bapak Ibu, walaupun tidak itu, artinya memang sebenarnya ayatnya turun karena itu menjaga anak yatim kan, bukan anak yatim berusia, baniaknya menikahi. Daripada menikahi anak yatim itu lebih lancar berusia yang lain, nikahilah 2, 3 atau 4. Kau bunyi ayat tetapi walaupun ayat berbunyi seperti itu dibolehkan menikahi 2, 3 atau 4. Tapi Allah katakan di sini Bapak Ibu, karena Allah tahu kita siapa kita, Allah tahu. Ini Allah mengatakan fa'in khiftum, maka jika kalian takut, maka jika kalian takut ala ta'dilu, tidak akan mampu berlaku adil, fawahidah, maka cik selah. Cik selah mana? Tak kisah saja. Cik selah. Itu maknanya cik selah mana? Karena Bapak Ibu tidak mampu berlaku adil Bapak Ibu, ya kan? Sedang cik tidak bisa adil Bapak Ibu. Cik adil antara istri, antara istri orang tua awak, juga kakak awak. Awak sebelum menikah kakak awak biayai, kakak berusia biayai. Tua menikah kan juga, kakak pun tak boleh biayai. Aturan tak adil awak istri waktu. Awak biayai orang tua awak, orang tua biayai lah. Kakak awak pakai istri tak adil tersebut. Cik juga, kau dua, tu dua minta lah. Banyak cik minta banyak. Dua tu dua minta, tiga minta, 3 kali 2 6 minta kan. Dan orang kecil dengan istri yang 8 minta kan. Ada orang istrinya 8 minta apa? Makanya zaman Rasulullah itu kayak jadi imam itu nak sama hafalannya, sama solehnya. Siapa yang jadi imam? Siapa paling banyak istrinya? Sudah si Andre, si Rizky, si Habib, si Riza kan? Kalau jadi imam lah. Siapa yang istrinya lebih banyak itu lebih pantas jadi imam. Karena memang panjang loh, sampai 8 mintunya, nak hebat ini Bapak-Bapak. Masya Allah. Maka Allah kecian kundak cik selah kecik Allah. Allah kecian fawalah tidak, maka cik selah. Au mama lakat aimanukum, atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Daripada nikah anak yatim, anjak menikah yang diulang. Ambil ulang pun tak bisa adil cik selah. Kalau tak nikah selah, hamba saya. Model itu Allah menyebut anak yatim. Daripada menyebut anak yatim, lebih baik hamba saya. Karena ayat turun masih ada hamba saya, masih ada perbudakan. Zalika adna ala ta'ulu. Demikian lebih dekat agar kalian tidak berbuat aniaya. Banyak Bapak Ibu orang tak mengerti kan. Ada orang bertanya, kalau poligami itu boleh syaratnya izin istri. Kalau tak izin istri sah. Sah Bapak Ibu. Tak tahu mesti izin istri itu. Sah nikahnya sah. Cumanya panduto. Panduto juga dosa. Hanya itu tuan tu. Mereka dah kecil kan istri nikah siri. Nikah siri itu nikah suruh-suruh. Tak tahu istri nikah siri sah cara agama, tapi panduto. Kalau panduto munafik. Munafik itu dikerak-kerak neraka. Abu Jahal, Fir'aun tidak dikerak-kerak neraka. Orang munafik dikerak-kerak neraka. Ustaznya gini kan, nikahnya diam-diam sah. Tidak masuk rukun nikah. Poligami itu istri sah, istri memazikan tak. Tapi komplikasi hukum Islam, syarat poligami istri harus tahu setuju istri. Itu komplikasi hukum Islam Indonesia. Di hukum Islam yang Allah turunkan tidak harus izin istri. Tapi Islam aja orang beriman itu jujur. Itu Allah aja orang beriman kalau menikah pasti jaga kecian. Makanya rezeki
kalau ingin nikah di Kutu Ampe, kata bertaruh kecian, nikah sama Mbok, syarat pertama anak mesti banyak. Setuju? Setuju. Yang kedua, 3 tahun pernikahan kamu bukan nikah cerai. Kecian tu, nama bagi kita tu. Tapi kalau montok, kamu yang ada. Seperti itu Islam Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Kita kecil sekali, tidak ada masalah. Ya kan? Penting terbuka jale-jale. Ada nikah sama aku ya. Insya Allah 3 tahun aku sudah bercabang. Dikit jale. Beko bercabang cek kan? Beko kalau bercabang cek lain, kamu ada di kunci. Jadi kamu nikah kan? Hampir tahun lain untuk nikah cek lain. 5 tahun sudah juga pada mau nikah cek lain dengan semua. Namun sah Bapak Ibu pasti nyaman. Dan seperti itu Islam gitu. Seperti itulah beriman jale-jale. Yang orang beriman kau nak boleh berdutur Bapak Ibu. Kini kau misalnya kau awak 2 triplek. Kalau pernah sampai sudah triplek rancak atau 1.000. Ada cacat triplek kan? Oke cik, triplek kau cacat mana? Tapi 1.000 juga. Tak dosa tu kan dijual tu. Triplek yang rancak yang bagus 1.000. Ada cacatnya. Orang mana nak tahu Pak itu cacat Pak di bawah kau terlipit kan. Tapi yang punya 1.000 juga. Oto kau lah 3 kali masuk jurang, aku 3 miliar. Oto kau nak pernah masuk jurang 3 miliar dia. Kan dijual. Tak ada kita suruh tu doang. Menjual barang cacat tidak dosa. Yang dosa apa? Menyembunyikan kecacatan. Poligami tidak dosa. Yang dosa apa? Bersembunyi dari poligami. Dosanya bukan nikahnya, dosanya karena berbohong. Dan bohong itu munafik. Fir'aun tidak dikerak-kerak neraka, Bapak Ibu. Orang munafik di kerak neraka. Karena ibu kan, kok bisa mendengar udah anak kawalan ini kami mesti jari-jari ini kami. Masya Allah. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Wa'atul nisa, dan berikanlah kepada perempuan sadaqatihina niklah, mas kawin mereka dengan ikhlas. Jadi ini ibu harus sadar, mas kawin itu milik perempuan, milik istri, bukan milik orang tuanya. Banyak loh cari Bapak Ibu nak kira tadi canggih MC itu. Ketika mahar itu kan laki-laki nyogit ke orang tuanya, ke mentuanya. Bukan mentuanya kalau bagian kakak anaknya, tidak langsung sekalian. Nah, pejabat perang itu agak sampai di situ. Mungkin ada waktu kata malu ada orang ngambil mahar menantunya, mahar untuk anaknya. Mana ada orang Allah kecil perlu Allah sampai di situ. Berarti mengadu orang tua yang mengambil mahar anaknya juga. Ada yang mengatakan ada yang maafkan anak 200 gram. Nah, 1 gram itu nanti 1 gram itu anak indah mulia. Wa'atul isa sadaqatihinna niklah, dan berikanlah kalian kepada wanita-wanita kalian mas kawin dengan ikhlas di tangan perempuan. Fa'in tibna lakum, maka jika mereka berbaik hati kepada kalian, an zainin dari sesuatu minhu darinya, nafsan dengan senang hati, fakulu maka makanlah, hanian maria dengan puas lagi cukup. Ini maksudnya di sini Bapak Ibu mahatu agen keistimewaan seperti amin. Seiring berjalannya waktu Bapak Ibu payah kehidupan awak. Tidak atuh negeri makan dok, maka mahatu buliah kalau ikhlas, buliah awak. Dia meminta wakil ke keluarga wajib kemahrudada payah ibadah dia pada koordinasi nikmatilah hanian marian, maka dengan puas dan nikmatilah. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, wala tu'tus sufaha, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang belum pas pikirannya, amwalakum allati ja'alallah, harta-harta kalian yang Allah menjadikan bagi kalian qiyaman, pemeliharaan. Ini masih berhubungan dengan harta anak yatim tadi. Di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu, walaupun Allah selang seling dengan mahar, Allah selang seling dengan
dengan nikah 2, 3, atau 4. Artinya ini masih masalah anak yatim. Ya Allah mengatakan anak yatim itu ada 2 hartanya kan. Sudah itu anak yatim itu kalau cerdas nih Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang wala tusufaha, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang bodoh amwalakum, harta-harta kalian. Allah mengatakan harta-harta kalian. Padahal di sini bukan harta-harta kalian, maksudnya bahwa itu harta-harta yang kita jaga itu. Tapi harta-harta yang kita jaga itu harta anak yatim. Allah sebut di sini amwalakum, harta-harta kalian juga. Kenapa Allah buat redaksi seperti itu, Bapak Ibu, harta-harta kalian juga? Padahal harta anak yatim kan? Kenapa Allah katakan amwal yatim, harta anak yatim? Tidak. Allah sebut amwalakum, harta-harta kalian, karena kita ini bersaudara Bapak Ibu. Kalau harta anak yatim itu pada hakikatnya dengan tanda kutip harta kalian juga. Kok saya tak anjing ini? Itu bunyi-bunyi tadi. Oh gitu. Salah radio. Nah, jadi kan pahamkan Allah mengajar bagian harta. Kalau jualan syadid jadi harta minyak. Pernah kejadian Bapak Ibu, dan kok bisa nyata nggak terlalu jauh dari tempat kita. Ini luar biasa nih. Ini bahasa buku. Dapat harta warisan. Ini dapat kapal mama, kapal waris lah. Dapat harta. Ini bagi kasih A, kasih B, kasih C, kasih D. Dan kasih E nak bagian tu, ya tahan. Di si E kau tahu pintinya dari mana? Si E kau apa bayi kita mama kau, dia makan, dia kalau ada nak sekolah perlu dia. Pinti ratusan juta kau. Terkecil orang tahan pinti kau. Si E kau nak jadi atau Bapak Ibu? Mintaannya ayahku yang makan. Kami dapat informasi orang ada yang makan kok. Apun waduh Allah sabiana di An-Nisa ayat 5. Luar biasa Al-Quran. Wala tusufaha, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang bodoh harta kalian, harta dia saja dulu. Jadi kecil mamaku, biarlah nanti aku cari tanah, pitiko, aku balik tanah. Sudah itu aku bangun rumah kos-kos, tunggu kios kecil, biarnya mengalir di situ. Itu nyubit. Dapat tanah, dibeli tanah. Dibeli tanah memang nyubit rumah kos-kos itu. Nyubit tanah ketik sejak. Bisa tinggal di situ, yang bodoh dari tinggal di situ, sertifikat di situ. Adik bayangkan rumah kos-kos itu, dapat tinggal piti dan 1 juta lagi aku kita beli rumah atau beli kadai menghasilkan 3 bulan. Aku dah minta kerja dari mama tu, mak tu lama meninggal gitu. Yang aku lama meninggal. Kami yakin Bapak Ibu tahu siapa yang ceritakan itu. Karena kejadiannya di kita ini. Tanda-tanda carilah siapa nanti cari Tuhan. Nah, wala tusufa'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, yang kamu memegangnya. Warzuqhum fiha, dan berikanlah rezeki mereka padanya. Waksuhum, dan beri mereka pakaian. Di sebelum lagi pergi banyak tu, segala rezekinya, lagi ada pakaiannya. Di dalam Allah mengajar doa. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Piti-pitinyo kan. Ibunya minta piti beli baju mak, kau pitinya. Mak bisa minta piti anak, kau pitinya. Bisa minta mak anakku kabar balik, piti dia. Dia Allah kecian di situ. Wa qulu lahum qawlan ma'rufah, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Kemudian kita lanjutkan dia kenal. Luar biasa Bapak Ibu Al-Quran ini. Makanya kita usahakan baca Quran, baca terjemahannya, paham-pahamnya. Model baca itu banyak Allah Bapak Ibu. 26 maka 7 menit lagi. 2 menit. Waqtalu, dan ujilah. Waqtalu yatama, dan ujilah anak-anak yatim. Hatta sehingga iza balagu nikah, apabila sampai balik untuk menikah. Jadi ukuran cerdas orang itu Bapak Ibu, ukuran balik orang itu bisa menikah. Itu matang orang itu. Jadi yang belum menikah, belum menikah pun matang.
Iku Allah membina kecerdasan orang itu, kedewasaan orang itu, balagun nikah, siap untuk menikah. Jadi uji dulu, ya, dan aji-aji saya ayat itu dulu, sampai yang matang, sampai yang balik. Fa'in anastu, maka jika kalian melihat minhum di antara mereka rusdah kecerdasan, jadinya fa'u maka serahkanlah ilaihim amwalau kepada mereka harta-harta mereka. Wajaku hartanya tidak sekedar wajah loh, jadiannya ukuran jadian itu juga mengamal sabit kalau nikah. Kalau ada orang mau tiga puluhan nikah lain, ya betul menjodoh kan. Tapi kalau pada manis kau memang ada makan ada, memang ada dewasa. Kok ada orang yang mau balik tahun, ada menikah dewasa, ada matang itu di ukuran matang yang di situ balagun nikah. Kemudian wala ta'kuluha, dan janganlah kalian memakannya israfan wa bidaran an yakbaru, lebih dari batas, dan jangan tergesa-gesa sampai dua. Tadi ketika kita menjaga anak yatim itu, boleh kita makan Bapak Ibu sekitar sejam berlebihan. Wa man kana ghaniyan falyastafif, dan barang siapa yang kaya maka hendaklah dia menahan diri. Jadi awak menjaga anak yatim, awak kayu jadi makan. Ghaniyan falyastafif, kalau kalian ghaniyan kaya maka hendaklah kalian menahan diri. Dan adalah pahala dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yatim wajahku harta ini dah makan seringnya lah itu. Apa kata? Bukan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana fakir, dan barang siapa yang fakir, fakir kan juga yatim kan, yatim kayu, 2 miliar aja gua, pintinya 2 juta ya. Ada kejadian pada itu. Wa man kana fakir, dan siapa yang miskin, falyakul bil ma'ruf, maka adalah yang makan dengan cara yang baik. Mulianya makan. Ya sekedar makan saja Bapak Ibu. Dia kan boleh lempon kan? Boleh lempon, boleh londa. Dia kan kau tidak yatim kau, mulia dimakan dengan cara yang ma'ruf. Fa'iza dafa'tum ilaihim, maka apabila kalian menyerahkan kepada mereka amwalahu, harta-harta mereka, fa'hidu alaihim, maka adakan saksi-saksi di antara mereka. Jadi ada suruh saksi, wah Joko pintinya pula banyak Pak. Mulai tadi kejadian tadi kan, dia kalian tanah, ini kalian dulu menyebarkan kos-kos, info orang, mau PRT, mau PRW, PRT, PRW, koratunya, lampu jago kan, ambil silakan. Meridu Allah menjaga fitnah, harus ada saksi. Apapun yang berbentuk keuangan, laporan, itu dia jalih. Masa ini barang kita masuk, barang kita keluar, jalih-jalih ada saksinya. Kalau dia bikin diam ke, saksi seluruhnya. Saya lewat dalam tempat dan dibaca itu saksi. Allah suruh seperti itu. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Walaupun ada saksi Bapak Ibu, tetap Allah, kecian Allah pengawas. Kalau banyak orang bermain dengan saksi, saksi sekolah, kok pilih 1 miliar kan? Kok habis sekolah pergi ditaya? Aku saksi ya, aku 50, aku 50. Masya Allah, langsung sekali. Apa kecian? Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Luar biasa Bapak Ibu. Surah Ibu-Ibu An-Nisa 1 sampai 6 selesai kita tuntaskan. Ini mengenai anak yatim lagi. Ya. Kan ada orang sudah bercerai sama istrinya. Oke. Anak yatim. Jadi yang istri yang kedua atau istri yang ketiga atau istri yang pertama lalu kita kan sewaktu meninggal itu kan hak yang anak yatim yang istri yang pertama kedua itu kan siapa haknya? Iya. Itu yang jarang dibagi orang. Iya. Itu kan persoalan warisan lagi kan. Jadi Bu, harta itu Allah yang punya. Ketika meninggal langsung namanya harta waris. Ketika meninggal itu ketika itu dibagi. Kalau belum dibagi dalam bentuk fisik, minimal dibagi peruntukannya. Tinggal uang 1 miliar pun untuk si A, si B, si C langsung tetap sekali, ada sakit sekali. Kalau pun kalau dibagi, karena ketik tadi kan, karena dibagi ketika jadi dewasa. Tapi nggak tahu sekali peruntukannya. Tapi kalau kawin mana apanya kasih kayak istri kedua, ketiga, istri kedua kan dia punya kolega. Itu model itu agama ajar gitu. Tapi itu tidak dilakukan. Itu jarang Bapak Ibu. Makanya Allah turun. Kalau sami'na wa ta'ana wa anda aparan wa anda. Jadi kalau meninggal ikan orang
itu nggak beres. Kalau meninggal dia langsung jadian sekali. Walaupun tak dibagi, langsung si A, si B saya punya. Dia harta warisan tu bapak ibu tak pinti saya tu. Apapun sab ikut cincin kau, meninggal si A anak si punya. Tak bisa si anak aku tak dan serang. Anak pernah balik bapa dulu, anak balik bapa, anak balik bapa kan untuk papa punya. Papa meninggal punya anak papa seluruhnya. Baru aku cincin kau dibagi. Tak bisa model tu. Oh, obat serap atau harta untuk tak bisa. Nilai pinti seluruhnya. Baju korang nilainya 2.000. 2.000 kau ada 10 baju, 20.000 baru bagi. Itu agama aja. Tak ada kau cakap-cakap dah. Kalau ikut nikmat di bawah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Haji Jul Henry. Besar banget umpatnya bagi kami yang mendengar.